Selamat pagi menjelang siang dan selamat datang. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk menyaksikan video kata sambutan dari Presiden of Grab Indonesia, Rizky Kramadibrata. Grab percaya bahwa setiap orang dapat mengambil langkah untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah hijau diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran tentang sustainability dan bertujuan untuk menyediakan platform di mana pengguna dapat melakukan perubahan positif kolektif terhadap lingkungan dalam 3 langkah mudah. Langkah menanam pohon, langkah kurangi emisi, dan langkah daur ulang. Dan pada momentum ini dengan bangga kami mengumumkan fitur terbaru, Dana Tanam Pohon, yang memungkinkan konsumen Grab untuk memilih dan menyisihkan dana untuk carbon offsetting saat mereka mengendarai moda transportasi Grab. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk mengambil langkah-langkah dalam menciptakan perubahan kolektif bersama dengan Grab dan mitra berkelanjutan strategis kami dalam memanfaatkan ekosistem platform kami. Terima kasih Bapak Rizky atas penjelasannya. Kami juga ingin mempersilahkan yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Arifin Tasrif, yang telah berkenan memberikan sambutannya melalui video. Kami mengapresiasi upaya Grab Indonesia di mana dalam peringatan Hari Bumi ini meluncurkan kampanye Langkah Hijau 2021 dengan memperkuat 3 pilar layanan yang komprehensif, yaitu kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, fitur pengembangan jejak karbon untuk penanaman pohon, serta daur ulang sampah. Terkait penguatan KBLBB, kami sangat mengapresiasi komitmen Grab Indonesia, khususnya pada public launching KBLBB yang diinisiasi oleh Kementerian SDM bulan Desember 2020 yang lalu. Public launching ini bertujuan mensinergikan pelaksanaan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Saya sangat berharap peluncuran Langkah Hijau 2021 hari ini dapat semakin mempercepat terbentuknya ekosistem KBLBB yang salah satunya diinisiasi oleh Grab Indonesia. Semoga kampanye ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Bapak Menteri Arifin Tasrif atas sambutannya dan kesediaannya untuk mengirimkan video sambutannya di acara hari ini. Baik, dan sekarang sudah bergabung bersama dengan kami Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan kami juga ingin mempersilahkan yang terhormat Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan untuk berkenan memberikan kata sambutannya. Saya mengapresiasi komitmen Grab untuk membangun ekosistem transportasi yang berkelanjutan dengan armada kendaraan berbasis listrik dan pengoperasian stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Dan sejak pencanangan roadmap ekosistem kendaraan listrik, EV Ecosystem Roadmap, hari ini Grab adalah operator dengan jumlah terbesar KPLBB di Indonesia dengan armada transportasi roda 2 berjumlah lebih dari 7.500 unit. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Insur Joko Widodo sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai electric vehicle untuk transportasi jalan. Kami menyambut baik program Langkah Hijau dari Grab Indonesia yang mengajak masyarakat Indonesia beralih ke gaya hidup yang lebih berkelanjutan, yaitu menggunakan kendaraan listrik. Fitur ini di aplikasi Grab untuk menetralkan jejak karbon dengan menanam pohon dan melakukan daur ulang sampah. Dan semua program ini semakin banyak orang yang peduli dan tergugah untuk menjaga bumi kita tercinta ini. Saya juga mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan Grab dengan para mitra strategisnya, terutama perusahaan manufaktur kendaraan dalam negeri, untuk bergotong royong mewujudkan program Langkah Hijau, sehingga layanan yang ramah lingkungan dapat tersedia untuk masyarakat luas. Dan saya mengundang semua teman-teman yang lain untuk bersama-sama juga bahu-membahu untuk kita bisa zero emission
lebih cepat daripada apa yang kita targetkan sekarang. Terima kasih Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan atas sambutannya dan kesediaannya untuk hadir di acara hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh mitra bisnis Grab yang sudah hadir pada hari ini. Senang sekali ya. Setelah ini, saya ingin mengundang kembali seluruh tamu kehormatan yang telah dan masih hadir hari ini untuk berpose dan foto bersama sebagai kenang-kenangan dari acara di hari ini. Sudah siap semuanya? Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Langkah hijau itu apa sih? Mulainya dari mana ya? Maaf Mbak, tasnya boleh dikembalikan? Terima kasih. Oh gini langkah hijau. Bisa lah, tinggalin jejak baik buat ini selama bareng-bareng. Yeay, luar biasa, seru sekali ya. Yuk langsung kita jelajahi pameran virtual Grab Langkah Hijau yang akan ditemani oleh Bapak Rizky Kramadibrata, Presiden of Grab Indonesia, dan juga Mbak Neneng Gunadi, Country Managing Director Grab Indonesia. Selamat menjelajah. Selamat datang di pameran virtual Grab Langkah Hijau. Saya Rizky Kramadibrata dan bersama rekan saya, Ibu Neneng Gunadi, kami akan memandu Anda menjelajahi pameran ini. Sebagai bagian dari komitmen bisnis kami untuk beroperasi secara berkelanjutan di bawah misi Grab for Good, beberapa inisiatif kampanye Langkah Hijau telah dirilis sejak 2019. Sebagai super app terkemuka di Asia Tenggara, kami berkomitmen untuk menunjukkan keberlanjutan dalam operasi bisnis dan tindakan nyata dalam produk dan layanan kami. Grab percaya bahwa setiap orang dapat mengambil bagian untuk melakukan perubahan positif secara kolektif terhadap lingkungan dengan 3 langkah. Langkah menanam pohon, yaitu carbon offsetting dengan Grab. Langkah kurangi emisi dengan kendaraan listrik yang disediakan oleh Grab. Langkah daur ulang dengan Grab Express Recycle. Kami mengundang Anda untuk melihat-lihat secara virtual pameran Grab Langkah Hijau. Yuk masuk!
Sejak 2 tahun terakhir, Grab telah bekerja sama dengan pemerintah, mitra BUMN, dan produsen otomotif untuk membangun ekosistem kendaraan berbasis listrik di Indonesia dan terus melakukannya hingga saat ini. Pada Desember 2019, Grab meluncurkan roadmap ekosistem kendaraan listrik dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung kebijakan kendaraan berbasis listrik dan membantu mencapai target pemerintah, yaitu 20% transportasi Indonesia berbasis listrik di tahun 2025. Sebagai bagian dari hal ini, Grab mengumumkan kerjasama dengan Hyundai Motor Indonesia, Astra Honda Motor, VR, dan Gesits akan meluncurkan uji coba kendaraan berbasis listrik roda 4 dan roda 2. Kemudian, pada Januari 2020, Grab melanjutkan komitmen tersebut dengan meluncurkan Grab Car Electric pertama yang didukung oleh Hyundai. Pada November 2020, Grab, Kimco, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan pengoperasian Stasiun Pertukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum atau SPBKLU di beberapa wilayah. Selamat pagi, Pak Menteri. Selamat pagi, Pak. Mas Rizky, sehat? Iya, Pak. Sehat, Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak, kesempatan yang diberikan juga ini ke Bapak Menteri. Di bulan November 2020, kami meluncurkan kendaraan berbasis listrik di Bali bersama dengan PLN Unit Induk Distribusi atau UID Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, PT Pegadaian, Astra Honda Motor, dan Panasonic, di mana Grab meluncurkan 30 kendaraan motor listrik dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU di 7 titik yang tersebar di seluruh Bali. Grab menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mengoperasikan lebih dari 5.000 kendaraan listrik, dan hal ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengurangi emisi karbon. Kami akan terus fokus pada misi dan visi kami untuk mengoperasikan 26.000 kendaraan listrik pada tahun 2025. Pada Hari Bumi Sedunia 2021 ini, Grab mengumumkan fitur Dana Tanam Pohon. Indonesia menjadi negara pertama yang meluncurkan fitur Grab ini di Asia Tenggara. Fitur ini memungkinkan konsumen untuk turut serta melakukan carbon offsetting melalui integrasi produk di moda transportasi Grab. Pada tahap pertama ini, konsumen akan dapat memilih untuk menyisihkan dana carbon offsetting Grab Transport di setiap perjalanan mereka. Dana tanam pohon ini berbentuk nilai tetap yang bernilai Rp200 untuk perjalanan kendaraan roda 2 dan Rp500 untuk kendaraan beroda 4. Konsumen dapat mulai menggunakan fitur dana tanam pohon sejak 20 April 2021 menggunakan aplikasi Grab versi 5.146. Pembaharuan fitur ini akan tersebar luas selama 1 minggu hingga 27 April bagi semua konsumen Grab yang menggunakan versi aplikasi terbaru yang tersedia di iOS App Store dan Google Play Store. Untuk mengetahui lebih lanjut cara menggunakan fitur ini, mari kita tonton video ini. Buka aplikasi Grab kamu dan cari langkah hijau. Pilih langkah menanam pohon. Geser ke kanan tombol bantu menanam pohon. Pilih tombol ikut serta. Kami mengundang Anda untuk mengambil langkah menanam pohon dengan Grab.
Selanjutnya, kita beralih ke inisiatif berikutnya yang akan dipandu oleh kolega saya, Ibu Neneng. Terima kasih banyak Pak Rizky. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Bapak Rizky Kramadibrata, sekarang saya ingin mengajak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk melihat inisiatif kedua kami, yaitu langkah kurangi emisi dengan kendaraan listrik yang dihadirkan oleh Grab. Sejak tahun 2019, berbagai upaya sudah kami jalankan untuk mendukung perkembangan ekosistem kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Kami pun banyak bekerja sama dengan mitra strategis, baik BUMN maupun sektor privat, baik lokal maupun mancanegara, serta pembuat kebijakan terkait untuk bisa mewujudkan hal ini. Mitra kami mulai dari Pertamina, PLN, Gesits, Lazada, Link Aja, Danone Aqua, dan juga para pelaku di industri kendaraan berbasis listrik seperti Hyundai, Medco Energy Power, Kimco, VR, Celis, Honda, dan juga Intelligent Transport System atau ITS Indonesia. Hari ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan beberapa mitra strategis kami, baik dari BUMN maupun dari sektor privat yang terlibat dalam langkah hijau. Untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan, mari ikuti saya. Terima kasih banyak Bu Neneng dan Pak Rizky. Izinkan saya membuka masker terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di booth Pertamina. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada Pertamina untuk dapat berpartisipasi pada virtual press conference launching program Langkah Hijau dari partner kami, PT Grab Teknologi Indonesia yang bertepatan dengan Hari Bumi. Guna mendukung Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 terkait percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Pertamina berupaya untuk dapat berkontribusi pada pengurangan emisi CO2 di Indonesia. Pertamina yang memiliki cita-cita menjadi world class energy company secara bertahap menyiapkan transisi energi ke arah energi terbarukan. Salah satunya dalam sektor energi baterai kendaraan listrik melalui pembentukan perusahaan patungan Indonesia Battery Corporation atau IBC serta menyiapkan infrastruktur pengisian baterai kendaraan listrik di sisi hilirnya. Pertamina yang merupakan penyedia utama energi primer bahan bakar kendaraan saat ini menjadi top of mind masyarakat ketika melakukan pengisian kendaraan listrik. Sejak tahun 2020, Pertamina bersama-sama dengan partner strategis telah mulai menyiapkan infrastruktur pengisian baterai kendaraan listrik, baik untuk kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2. Saat ini, Pertamina telah mengembangkan 6 titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU bertipe fast charging yang tersebar di lokasi SPBU dan lokasi strategis lainnya yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Dalam pengoperasian SPKLU nantinya akan bersifat self-services dan cashless dengan tetap mengedepankan kemudahan pengisian bagi pemilik kendaraan. Pertamina bersama Grab berkomitmen untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan bisnis SPKLU fast charging dimulai di area Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan wilayah dengan mobilitas dan trafik yang cukup tinggi. Melalui sinergi bersama Grab yang terus berkomitmen meningkatkan jumlah armada kendaraan listriknya, Pertamina berkeyakinan bahwa kerjasama ini akan membawa kontribusi yang positif guna mendukung arahan pemerintah dalam proses percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia. Pada akhirnya,
Kami harapkan semoga sinergi kerjasama yang sudah diinisiasi dengan baik pada awal ini akan dapat berjalan dengan lancar dan kedepannya akan terus meningkat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Indonesia dan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neneng atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya melepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah konvensi perubahan iklim di Paris pada tahun 2015 menyepakati untuk membatasi emisi gas rumah kaca agar suhu bumi tidak melebihi 2 derajat Celcius. Dan lebih jauh lagi melakukan upaya membatasi suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat Celcius. Indonesia sebagai bagian dari peserta konvensi berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut sebesar 29% pada tahun 2030, di mana 11% diantaranya merupakan target penurunan dari sektor energi. PLN yang merupakan perusahaan kunci di sektor energi ikut berperan aktif dalam memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon. Dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL 2019-2028, PLN merencanakan 23% bauran energi terbarukan di tahun 2025. Hal ini juga tertuang dalam transformasi green yang terus mengupayakan pengembangan pembangkit EBT secara masif. Selain untuk mengurangi emisi karbon, PLN telah bekerja sama dengan Grab untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, yaitu dengan telah membuat MOU kerjasama untuk pengembangan dan implementasi bisnis e-mobility berbasis kendaraan bermotor listrik KBL, berupa penyiapan infrastruktur SPKLU di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Solo, Bali, dan kota-kota lainnya. PLN sangat mengapresiasi dukungan Grab dalam menciptakan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia menjadi lebih baik. Sampai saat ini, PLN telah mempelopori penyediaan 32 stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di Indonesia dan akan terus bertambah. Selain itu, PLN telah menyediakan aplikasi Charge-in yang merupakan aplikasi pertama pendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Charge-in berfungsi mengontrol, memonitor pengisian baterai mobil atau motor listrik di stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU. Untuk menggunakan Charge-in, caranya sangatlah mudah. Pengguna dapat langsung mengunduh aplikasi lewat ponsel dan mengisi saldo menggunakan platform electric payment. Charge-in akan memandu memilih lokasi SPKLU terdekat. Dengan Charge-in, pengisian kendaraan listrik menjadi lebih mudah, praktis, dan nyaman serta efisien. Memelihara bumi bukan pekerjaan tahunan, melainkan program yang kontinu dan berkesinambungan. Kegiatan langkah hijau Grab yang terdiri dari menanam pohon, kurangi emisi, dan daur ulang sampah merupakan langkah yang tepat dalam membuat bumi kita menjadi lebih hijau, menjadi lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, kami turut mengundang Grab dan Anda semua untuk melakukan kerjasama carbon offsetting dengan memanfaatkan karbon kredit yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan milik PLN. Yang sampai saat ini, PLN sudah memperoleh sertifikat penurunan emisi atau karbon kredit sejumlah 7,9 juta ton melalui mekanisme internasional ternama, yaitu Verified Carbon Standard (VCS). Sehingga carbon offsetting yang dilakukan akan mendapatkan rekognisi dunia internasional. Terakhir, kami kembali menyampaikan PLN sangat siap untuk berperan aktif memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon. PLN juga sangat siap untuk menyuplai energi ramah lingkungan dalam ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Hujan turun, tinggalkan kenangan. Hiduplah dengan mimpi dan penuh arti. Yuk pakai listrik ramah lingkungan untuk merawat bumi dan anak cucu kita nanti. Transformasi PLN, Power Beyond Generation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, izinkan kami untuk membuka masker. Selamat siang Mbak Neneng dan teman-teman sekalian. Selamat datang di booth Gesit. Dan sambutlah armada sepeda motor listrik kami. Kami salah satu mitra kendaraan listrik Grab. Kami yakin armada listrik telah memberikan efisiensi yang lebih bagi pengemudi dan juga mengurangi emisi karbon yang berdampak pada kualitas udara dan lingkungan saat ini. Saat ini kami telah menyediakan armada kendaraan listrik Grab dan kami berharap dapat mengurangi emisi karbon dan menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Allow me to take off my mask. Hello, Mr. Neng. Nice to meet you. Welcome to our booth. Hi, everybody. Welcome to Lazada Logistic booth. Just a few words, right? We've always been looking for sustainability in our operations, so both in terms of packaging and operations. Environmental friendly operations is very important for us, right? So it's a real pleasure to have been signing this partnership and deploying Grab electric vehicles to reduce our carbon footprint. This partnership also is very important for us to help medium and small enterprises in Indonesia. Halo, selamat datang Pak Rizky Kramadibrata dan Bu Neneng Gunadi serta teman-teman semua di booth Link Aja. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih telah mempercayakan Link Aja menjadi salah satu bagian dari inisiatif besar Grab, yaitu Langkah Hijau. Sebagai langkah pertama, Link Aja mengajak para pengguna Grab transportasi untuk melakukan carbon offsetting atau penyimbangan karbon dengan menyumbangkan pohon yang akan ditanam. Tentunya bisa memilih Link Aja sebagai metode pembayaran untuk perjalanan yang sudah tersedia dan terintegrasi pada aplikasi Grab sejak tahun 2020. Dengan bepergian menggunakan Grab transportasi dan melakukan pembayaran menggunakan Link Aja, kita bisa berpartisipasi menyumbangkan pohon dan mendukung Grab Langkah Hijau. Semakin banyak kita memanfaatkan Grab transportasi dalam mobilitas sehari-hari, tentunya semakin banyak juga pohon yang kita sumbangkan. Dan pastinya bayarnya bisa pakai Link Aja. Kami juga mengajak para pengguna Link Aja yang tersebar di seluruh Indonesia untuk ikut andil dan mendukung Grab Langkah Hijau. Kami percaya melalui kolaborasi ini kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih hijau serta memanfaatkan pembayaran digital menuju inklusi keuangan yang berkelanjutan. Satu langkah kecil dari kita menjadi sebuah perubahan besar untuk bumi kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih banyak pada Ibu Nike dari Pertamina, Bapak Iksan dari PLN, Bapak Samyarto dari Gesit, Mr. Philip dari Lazada,
serta Ibu Haryati dari Lingaja. Kolaborasi erat kita dalam langkah mengurangi emisi dengan ekosistem kendaraan berbasis listrik di Indonesia akan terus berkesinambungan. Selanjutnya adalah inisiatif ketiga kami, yaitu langkah daur ulang. Tanpa diragukan lagi, sampah telah menjadi masalah yang dihadapi di seluruh dunia saat ini. Grab telah berkomitmen untuk mengurangi limbah sampah melalui kerjasama dengan mitra merchant untuk mengurangi penggunaan peralatan makan plastik. Selain itu, sejak tahun 2020, kami menjalin kerjasama dengan Danone Aqua dengan inisiatif daur ulang bagi konsumen melalui aplikasi Grab. Yuk, mari kita kunjungi booth mereka. Halo Mbak Neneng, senang bertemu kembali dengan Mbak Neneng. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua atas kunjungannya ke Grab Langkah Hijau dan juga booth kami Aqua. Selamat datang. Sesuai dengan misi kami di Danone, One Planet One Health, kami terus berupaya membawa kebaikan bagi masyarakat melalui hidrasi yang sehat, sekaligus menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Telah lama Aqua bekerja sama dengan Grab melalui berbagai kesempatan. Kemudian di tahun 2020 kami memperkuat komitmen kemitraan kami, tidak hanya dalam berbisnis namun juga berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan Indonesia yang lebih bersih, hijau, dan lestari. Bersama dengan Grab, Aqua meluncurkan Grab Express Recycle, di mana pengguna dapat dengan mudah mengirimkan limbah ekonomi seperti botol plastik, cup, dan kardus ke bank sampah terdekat melalui aplikasi Grab pada smartphone mereka masing-masing. Kemudian botol, cup plastik, dan kardus di bank tersebut akan diolah kembali di unit usaha daur ulang RBU Aqua menjadi bahan baku pembuatan kemasan botol Aqua yang baru. Siapa aja sekarang bisa bantu daur ulang sampah plastik? Ada Grab Express Recycle, kolaborasi Grab dan Aqua. Pilih layanan pengantaran di aplikasi Grab. Cari alamat bank sampah terdekat dengan mengetik Grab Aqua. Lalu pilih Grab Express Recycle. Konfirmasi dan tunggu Grab Express jemput. Botol plastik yang terkumpul akan dibawa ke Recycling Business Unit untuk kembali diolah menjadi botol plastik kemasan dan lainnya. Hidup sudah memberi banyak kebaikan. Saatnya gunakan teknologi untuk kebaikan. Kerjasama dalam Grab Express Recycle merupakan bukti konkret kami, Bijak Berplastik Aqua, yang telah berhasil mensinergikan kegiatan edukasi, pengumpulan, inovasi melalui kemitraan strategis. Untuk itu kami ingin ucapkan terima kasih banyak kepada para konsumen, mitra ojol, mitra pelestari atau pemulung, para stakeholders dan juga teman-teman media yang sudah terlibat dalam inisiatif ini. Kami berharap agar kemitraan yang telah terjalin ini dapat terus berlanjut dan terus menginspirasi masyarakat Indonesia secara luas, sehingga tujuan dua kampanye besar Bijak Berplastik dan Langkah Hijau dapat terwujud dan menjadi solusi untuk Indonesia yang lebih lestari. Terima kasih atas kunjungannya. Sekarang saya kembalikan lagi ke Mbak Neneng. Terima kasih banyak Bu Vera. Sungguh ini menjadi pengalaman yang berharga dan kami akan terus memperkaya kemitraan ini untuk mencapai tujuan sustainability kita bersama. Dan sekarang mari semuanya kita berkumpul di depan pintu pameran.
biasa sekali ya dengan inisiatif utama yang diluncurkan oleh Grab Langkah Hijau ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky. Kami persilakan untuk melanjutkan agenda selanjutnya ya Pak ya. Dan selanjutnya saya juga ingin memberikan kesempatan kepada para mitra perusahaan lainnya yang turut berkolaborasi dalam inisiatif Langkah Hijau. Oleh karena itu saya persilakan kepada Mbak Neneng Gunadi, Country Managing Director Grab Indonesia untuk bisa menyapa hadirin sekalian. Silakan Mbak Neneng untuk memulai sesinya. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Selamat siang rekan-rekan media dan hadirin sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Grab hari ini. Setelah mendengar beberapa mitra perusahaan strategis dari Grab dalam video sebelumnya, kami juga ingin mengundang dan memberikan kesempatan kepada mitra perusahaan lainnya yang turut berkolaborasi bersama Grab dalam menyukseskan kampanye Langkah Hijau untuk berbagai inisiatif keberlanjutan lingkungan. Saya mau kembalikan kepada Mbak Kiki selaku MC acara hari ini. Pada Mbak Kiki, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Neneng. Setelah ini, saya ingin mengundang kembali seluruh tamu kehormatan yang telah dan masih hadir hari ini untuk berpose dan foto bersama sebagai kenang-kenangan dari acara di hari ini. Sudah siap semuanya? Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Mbak Neneng ya, terima kasih Mbak Neneng. Terima kasih. Baik, dan terima kasih juga untuk semua pertanyaan yang telah masuk di fitur Q&A Zoom di hari ini. Dan kami akan berusaha untuk mengakomodir setelah acara. Baiklah, akhirnya telah sampailah kita pada penghujung acara di hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan media dan juga tamu yang sudah hadir. Dan kami ajak Anda untuk mengambil langkah hijau sekali lagi. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang hadir hari ini juga. Semoga ibadahnya lancar, amin. Dan sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bapak Arifin Tasrif, Presiden of Grab Indonesia Bapak Rizky Kramadibrata, Country Managing Director Grab Indonesia Mbak Neneng Gunadi, CEO Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Patraniaga Bapak Masud Kamit, Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero, Bapak M. Ihsan Asad, Direktur Utama PT Wika Industri Manufaktur Gesits, Bapak M. Samyarto, CEO Medco Power Indonesia, Bapak Eka Satria, CEO Link Aja, Ibu Haryati Lawijaya, Direktur Marketing Link Aja, Bapak Edward Kilian Suwiknyo, CEO Lazada Logistics, Mr. Philip Oberger, Vice President Logistics Lazada Indonesia, Mr. Mike Roosevelt, VP General Secretary Danone Indonesia, Ibu Vera Galuh Sugianto, Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia, Mr. Sung Jongha, Direktur Fiat Indonesia, Bapak Yuchuanto Susetyo, Presiden Direktur Kimco Indonesia, Mr. Paulin, Direktur PT Juara Bike Selis, Bapak Wilson Teo, General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor, Bapak Ahmad Muhibudin, Presiden of Intelligent Transport System Indonesia, Bapak William P. Sabandar, yang telah menghadiri konferensi pers dan pameran virtual Langkah Hijau di hari ini. Akhir kata, saya Kiki Cahya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang.